Polda Metro Jaya kembali memanggil pengunggah pertama ijazah Jokowi ke media sosial. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Selamat datang kembali di channel ini. Inilah berita hangat terbaru yang sedang menjadi sorotan nasional. Sebuah kasus yang sudah bergulir selama berbulan-bulan kini kembali memanas. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali memanas dan menjadi sorotan publik. Saudara, perkembangan terbaru datang dari Polda Metro Jaya yang kembali memeriksa kader Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi, untuk melengkapi berkas perkara yang masih terus didalami penyidik. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan, menyusul polemik panjang yang bermula dari unggahan salinan ijazah Jokowi di media sosial yang kemudian memicu perdebatan luas di ruang publik. Isu ini bukan hanya menjadi perbincangan di dunia maya, tetapi juga merembet ke ranah hukum dan politik nasional. Dalam pemeriksaan terbarunya, Dian Sandi mengaku mendapat sekitar 7 hingga 8 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan tersebut disebutnya sebagai pendalaman dari pemeriksaan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada fakta baru terkait dokumen ijazah yang pernah ia unggah. Menurutnya, salinan ijazah yang beredar sama dengan dokumen yang ia miliki sejak awal, baik dari sisi isi maupun bentuknya. Dian juga membantah berbagai narasi yang menyebut adanya manipulasi atau rekayasa, dan menyatakan bahwa isu tersebut dibangun oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menggiring opini publik. Pemeriksaan ini menjadi penting karena kasus dugaan ijazah palsu telah berkembang cukup panjang. Sejumlah saksi sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik. Proses klarifikasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan validitas dokumen serta konteks penyebarannya. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa langkah pemeriksaan lanjutan ini bertujuan melengkapi berkas sebelum nantinya diputuskan apakah perkara ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Artinya, aparat penegak hukum masih terus mengumpulkan potongan fakta demi mendapatkan gambaran utuh dari perkara ini. Dian Sandi sendiri menyatakan sikap kooperatif terhadap proses hukum. Ia menyebut kehadirannya memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Ia juga menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan atau menyebarluaskan dokumen yang menjadi polemik tersebut. Bahkan, ia mengaku tidak memiliki komunikasi langsung dengan sejumlah nama yang sempat disebut dalam pusaran isu ini. Pernyataan tersebut semakin menambah dinamika dalam kasus yang sudah berbulan-bulan menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Saudara, kasus ini bukan sekadar soal dokumen, tetapi juga menyentuh sensitivitas politik dan kepercayaan publik. Isu ijazah seorang presiden tentu memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat. Karena itu, setiap perkembangan sekecil apapun langsung menjadi sorotan. Di satu sisi, ada pihak yang menuntut transparansi penuh. Di sisi lain, ada pula yang menilai isu ini syarat kepentingan politik. Namun yang pasti, proses hukum kini berada di tangan aparat penegak hukum, dan publik menunggu kejelasan akhir dari perkara ini. Kita akan terus mengikuti perkembangan terbaru dari kasus ini. Apakah pemeriksaan lanjutan ini akan mengarah pada babak baru? Ataukah justru menjadi penegasan akhir dari polemik panjang yang telah menyita perhatian nasional? Yang jelas, dinamika masih berlangsung, dan setiap langkah penyidik akan menjadi penentu arah kasus ini ke depan. Itulah update terbaru dari kasus yang masih mengaduk opini publik, dugaan ijazah palsu Jokowi. Pemeriksaan lanjutan terhadap kader PSI, Dian Sandi di Polda Metro Jaya, dan bagaimana proses hukum berjalan terus. Kita akan terus pantau perkembangan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk berita terbaru dari kami.